Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang menarik. Kali ini datang dari Ustadz Haikal Hasan, atau yang akrab disapa dengan panggilan Babe Haikal Hasan. Beliau ini juga seorang da'i yang cukup terkenal di kalangan kaum muslimin. Kemudian di dalam sebuah kesempatan pembicaraan beliau, Babe Haikal Hasan, ketika menceritakan sosok Ustadz Khalid Basalamah, beliau ini memuji Ustadz Khalid Basalamah. Beliau mengatakan bahwasanya Ustadz Khalid Basalamah ini adalah orangnya santun, baik, dan lembut. Kita simak videonya. Khalid Basalamah bercerita kepada Al-Fakir, ya, beliau sedang keburu-buru, akhirnya beliau ikut sholat di masjid di daerah Ciputat. Yang beri khutbah Jumat itu profesor doktor. Si profesor doktor itu berkata dalam khutbah Jumatnya, baik agama yang lain disebutin semuanya, itu kalau mati, kalau dia orang baik, maka masuk surga semuanya. Profesor doktor di kampus di bilangan daerah dekat sana ke Ciputat. Ini yang cerita Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian Ustadz Khalid bercerita, nggak tahan beliau. Beliau kan orangnya santun, orangnya baik, kalem gitu kan. Beliau nggak tahan, maka begitu selesai dipanggil itu. Wahai Pak Profesor, coba tolong jelaskan kepada kami, kepada saya tolong jelaskan apa maksud dari surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Coba jelaskan itu maksudnya apa? Kurang jelas apa firman Allah yang demikian, saudara? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, min ahlil kitab, daripada yang ahlil kitab yang diberikan kitab sebelumnya itu, wal musyrikin, dan daripada yang menyembah selain Allah atau menyembah berhala itu, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk. Lalu bagaimana ceritanya Pak Profesor berkata ini semuanya bakal masuk surga, kagak ada yang di neraka? Lalu buat apa Allah ciptakan neraka, saudara? Ini profesor keblinger, kesian mahasiswa-mahasiswinya, kesian. Akhirnya bilang apa? Ah, sama aja semua, ya udah ngapain repot-repot sembahyang 5 waktu. Sang mahasiswa itu begitu mendengar itu terpengaruh, karena yang ngomong dosennya, yang ngomong profesor doktor. Akhirnya bilang apa? Hari gini masih sembahyang, kuno banget loh. Coba bayangin. Maka dari itu, ini santri-santri sejarah di Mujahidin ini, ya, mesti tegas kita kalau bilang. Tidak ada satupun yang diterima oleh Allah kecuali agama. Barusan imam kita tuh tegas sekali itu. Tidak ada yang setegas itu. Kul, katakan, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Kami nggak bakal sembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidun ma'abad. Kamu pun nggak usah menyembah apa yang aku sembah. Jelas itu loh. Ente nggak usah nyembah apa yang kami sembah, dan kami pun nggak usah sembah apa yang kamu sembah. Ente nggak usah masuk ke masjid, nggak apa-apa, dan kami pun nggak usah ke gereja, nggak apa-apa. Kami pun nggak usah ke wihara, nggak apa-apa. Lakum dinukum. Buat kamu silahkan jalankan, buat kami pun silahkan jalankan. Jadi nggak usah campur-campur, nggak usah juga ada sholawatan di gereja, nggak usah juga ada azan di gereja, nggak usah juga ada haleluya di masjid, nggak usah juga. Ini kenapa jadi campur-campur begini? Jelas sekali itu dalam Islam, la ikraha fiddin, dan nggak boleh kita maksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Sekaligus nggak boleh juga kita mencela Tuhan mereka, nggak boleh juga mencela salib, nggak boleh juga mencela wihara, nggak boleh juga mencela biksu, nggak boleh, haram hukumnya ya akhi. Al-An'am 106 108, nggak boleh mencela mereka, nggak boleh. Dan begitu juga kita sama-sama aja dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, semuanya yang diakui oleh negara kita jalankan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan negara harus menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk menjalankan itu. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz Haikal Hasan atau Babe Haikal Hasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan Anda untuk mengikuti manhaj salaf.
lantaran hubungan Anda dengan Ustadz Khalid Basalamah. Karena biasanya teman itu mempengaruhi. Pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Teman itu bisa menarik kita, mempengaruhi kita. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ar-rajulu ala dini khalili falyangdur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat dekatnya. Maka hendaknya di antara kalian melihat kepada siapa dia bersahabat. Dan hadis ini banyak diriwayatkan oleh para ahli hadis. Di antaranya Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmizi, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya. Oleh karenanya, kita harus pandai-pandai memilih teman untuk bergaul. Memilih teman untuk berakrab. Terlebih dengan maraknya pemahaman liberal yang saat ini memang kita harus ekstra hati-hati. Pemahaman liberal ini memang sangat sesat dan menyesatkan. Mengatakan Tuhan orang Kristen dan Tuhan orang Islam itu sama. Hanya berbeda cara menyembahnya. Dan ucapan ini juga diucapkan oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Maka perlu hati-hati dengan Al-Zaitun. Perkenalan? Saya langsung salam. Saya CH Robin Simanulang. Oke. Kita berbeda. Saya seorang Kristiani. Itu kan tidak sopan itu. Berkenalan. Ya kan? Tapi saya sengaja. Karena beliau dituduh Islam yang radikal. Saya mau melihat. Sekaligus mengukur berarti ya, Pak Robin ya? Iya, saya mau melihat ekspresinya. Bahasa tubuhnya kan. Di luar dugaan saya. Apa yang menjadi... Tidak, dia lepas tangan saya. Oke. Jangan bilang begitu. Itu yang disampaikan. Wah, Tuhan kita sama. Soal bagaimana cara kita menyembahnya, jangan tanya siapa yang benar. Kan gitu. Wah, masih panjang lagi, terlalu panjang. Tetapi di dalam benak saya, ini ulama sudah tahu sejarah Allah. Nah, itu tadi video pernyataan dari orang yang ada di dalam video yang viral ketika dilaksanakan sholat Id di Al-Zaitun. Dan orang tersebut ada di dalam shaf yang depan dan dia duduk kemudian seperti melakukan sebuah doa. Sementara dia bukanlah orang yang muslim. Ya, dia bukan orang muslim, tapi ikut masuk ke dalam barisan shaf ketika sholat Idul Fitri di Al-Zaitun. Oleh karenanya kaum muslimin berhati-hatilah dengan pemahaman-pemahaman seperti di Al-Zaitun. Begitu juga dengan orang-orang yang meyakini bahwa ketika apapun agama seseorang, apabila orang itu baik, maka akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Kemudian ada juga yang mengatakan selama engkau berbuat baik, Tuhan tidak akan menanyakan apa agamamu. Ya. Jadi kata-kata seperti ini sekilas kita dengar itu cukup manis. Tapi kalimat tersebut sebenarnya adalah kalimat yang beracun, yang dapat mematikan tauhid kita. Maka kita harus hati-hati. Itu dinamakan pemahaman liberal yang sesat dan menyesatkan. Belum lagi mereka yang selalu meneriakkan seolah-olah mereka ini paling toleransi terhadap umat beragama. Padahal toleransi mereka itu kebablasan. Sampai kemudian mereka ikut hanyut di dalam perayaan-perayaan hari besar orang-orang kafir. Ikut Natalan, ikut bernyanyi, ya, ikut bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian ibadah orang-orang kafir. Maka hati-hati dengan pemahaman yang seperti ini. Dan biasanya memang orang-orang liberal ketika menanggapi kajian-kajian para ustadz yang menjelaskan tentang tauhid, maka mereka orang-orang liberal ini akan mengatakan ustadz-ustadz tersebut adalah ustadz-ustadz yang tidak ramah, ustadz yang keras, radikal, ekstrim, cikal bakal, teroris dan sebagainya. Padahal sejatinya mereka adalah orang-orang yang lembut. Terlebih dengan sesama muslim. Lihat saja, adakah jejak rekam mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang kasar kepada sesama muslim? Melakukan persekusi, serang, pembubaran kajian, penolakan kajian dan sebagainya. Maka tidak akan ditemukan yang seperti itu. Karena memang mereka ini adalah orang-orang yang alhamdulillah mampu mengendalikan akhlak yang tidak terpuji. Semua orang punya rasa marah, punya rasa benci. Dan bisa saja kemudian melampiaskan. Tapi subhanallah, mereka orang-orang yang kuat.
Orang-orang yang bisa mengendalikan amarah mereka. Hanya saja kebanyakan kaum muslimin, mereka tidak mengenal secara baik sosok-sosok Ustadz Salafi. Mereka hanya mendapatkan informasi-informasi yang tidak baik dari orang-orang liberal yang memusuhi dakwah mereka. Informasi-informasi yang tidak baik, hasutan, fitnah dan sebagainya. Padahal mereka, Ustadz-Ustadz Salafi, adalah orang-orang yang mengajak kita untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga para Ustadz-Ustadz Salafi, para guru-guru kita khususnya, dan secara umum menjaga kaum muslimin agar mampu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di dalam beragama ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.